Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram ajmain wa ba'du. Penikmat kurma rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minun al muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Baik nikmat iman, nikmat Islam yang luar biasa ini, dan nikmat sehat, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita hitung bilangannya. Alhamdulillah, kita sudah berada di bulan Ramadan tahun ini, dan dalam pelaksanaan puasa kita berupaya untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dari puasa inilah akan dihasilkan ketakwaan yang hakiki, ketakwaan yang sebenarnya. Sebagaimana dalam kitab Allah disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di akhir ayat disebutkan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nikmat kurma rahimakumullah, kita juga selalu mencurahkan, memanjatkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa umat manusia ini dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti kita rasakan pada saat ini. Nikmat kurma rahimakumullah, di dalam melaksanakan ibadah puasa tentu harus diikuti dengan keimanan, dibarengi dengan keimanan, imanan wahtisaban. Ya, iman ini adalah sangat penting bagi kehidupan kita. Namun yang harus kita perhatikan bersama, bagaimana keimanan itu dibangun, bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan itu, ya, sehingga menjadi satu bangunan yang kokoh, menjadi bangunan yang sangat kuat, ya, sehingga tidak mudah untuk tergoyahkan di dalam kehidupan kita ini. Terutama di dalam iman itu adalah meyakini bahwasanya Allah itu adalah sebagai pencipta. Allah adalah maha menciptakan semua makhluk yang ada di bumi ini. Tentu pencipta ini harus kita pahami, ya, keberadaannya. Keberadaan pencipta ini akan kita dapati tiga kemungkinannya, ya. Pertama, ia diciptakan oleh yang lain. Kedua, kemungkinan yang kedua, ia menciptakan dirinya sendiri. Dan kemungkinan yang ketiga, ia bersifat azali dan wajibul wujud. Penikmat kurma rahimakumullah, kemungkinan pertama bahwa ia diciptakan, ya, bahwa ia diciptakan oleh yang lain, ini adalah kemungkinan yang batil, ya. Kenapa? Karena berarti Tuhan itu ada awalnya, ya, ada yang menciptakan. Nah, ini secara akal kita tidak bisa menerima hal yang demikian. Kemudian kemungkinan yang kedua, bahwasanya ia menciptakan dirinya sendiri. Ini juga kemungkinan yang tidak benar, ya, kemungkinan yang batil. Kenapa? Karena kemungkinan yang kedua ini mendudukkan dia sebagai khalik dan juga dalam waktu yang bersamaan sebagai makhluk. Dan ini adalah juga tidak mungkin atau hal yang mustahil, ya, tidak bisa diterima oleh akal kita yang sehat, ya. Kenapa? Karena dia sebagai khalik
dan dalam posisi yang lain juga sebagai makhluk. Dan makhluk itu adalah mempunyai keterbatasan. Makhluk itu adalah sangat lemah dan sangat memerlukan yang lain. Nah, maka sebagai pencipta tentu tidak mungkin dia berkeadaan atau berposisi sebagai makhluk, ya. Nah, maka kemungkinan yang ketiga lah yang sangat tepat dan sangat masuk dalam akal manusia, yaitu bahwasanya dia adalah sebagai pencipta dan dia bersifat azali lagi wajibul wujud, ya. Kenapa? Karena al-khaliq itu harus bersifat azali, bersifat kekal dan wajibul wujud. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan pencipta alam semesta ini, pencipta kita semua. Penikmat kurma rahimakumullah. Di dalam kehidupan ini kita disuruh oleh Allah supaya memperhatikan kejadian, ya, yang masuk dalam akal kita, yaitu kejadian bagaimana kehidupan, bagaimana seorang manusia itu, dan bagaimana keadaan alam ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda atau ayat bagi orang-orang yang berakal. Nah, keimanan yang diikuti dengan akal tentu adalah keimanan yang sangat tinggi sekali nilainya, ya. Kenapa? Karena iman kita adalah berdasarkan hasil pemikiran kita, dari hasil akal kita yang sehat, sehingga ini adalah keimanan yang sangat bagus sekali. Penikmat kurma rahimakumullah, pencipta itu tentu dia harus ada, dan itu sudah kita buktikan baik secara akal kita maupun dengan tidak akal kita, ya. Artinya dengan akal kita sudah bisa mengetahui pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan dia itu wajib adanya, dan dia itu tentu ada di alam semesta ini, ya. Jadi tidak mungkin kita mempunyai pemahaman bahwasanya Tuhan pencipta ini dia tidak ada, yaitu dengan adanya alam dan kehidupan ini dan adanya manusia itu adalah bukti tanda adanya pencipta atau al-khaliq, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah tadi dalam ayat inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Jadi setiap muslim itu wajib, ya, menjadikan imannya itu betul-betul muncul dari proses berpikir, ya, selalu meneliti dan memperhatikan serta senantiasa berhukum atau merujuk kepada akalnya secara mutlak dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahwasanya pencipta itu bisa kita buktikan dengan akal kita bahwasanya dia itu adalah ada, yaitu dengan memperhatikan alam semesta ini, memperhatikan kehidupan ini, memperhatikan adanya manusia ini. Nah, kenapa? Karena itulah yang hanya dapat ditangkap oleh akal kita, yaitu tiga hal ini saja, yaitu ada al-kaun, ada al-insan, dan ada al-hayah. Ini yang bisa dipikirkan oleh akal kita, yang bisa dijangkau oleh akal kita. Mengenai zat Allah, itu adalah perkara yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Maka manusia adalah sebagai makhluk, tentu kita memahami makhluk ini sangat terbatas dan dia mempunyai kelemahan dan mempunyai kekurangan. Sebagaimana yang sudah kita pahami bersama bahwasanya makhluk adalah ada keterbatasan dan ada kekurangannya dan ada kelemahannya. Nah, inilah bukti bahwasanya pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan alam seperti ini adalah sebagai khalik. Dia punya wajibul wujud. Dia wajib adanya di alam semesta ini, ya. Tidak boleh kita mengatakan bahwa Allah tidak ada, sebagaimana paham-paham yang lain, ya. Paham yang lain mengatakan mereka Allah tidak ada, ya. Paham ateis itu juga mengatakan Allah itu tidak ada. Padahal
Kita harus meyakini dengan akal kita yang sehat, tentu dengan pemikiran yang mustanir, pemikiran yang cemerlang, bahwasanya Allah itu bersifat wajibul wujud, bersifat azali, kekal, dan ada, dan pasti. Adanya itu adalah pasti, tidak bisa tidak ada. Ini saja mungkin yang bisa Fakir sampaikan ke hadirat penikmat kurma rahimakumullah. Semoga puasa kita tahun ini adalah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang mempunyai nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang sempurna, artinya sesuai dengan tuntunan dan syariat Islam, tuntunan dari baginda Rasulullah SAW. Puasa yang akan meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang bisa merubah keadaan situasi keadaan hal kita sehingga kita menjadi muslim yang hakiki, muslim yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadanallahu iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.